Hai guys, balik lagi di episode terbarunya Accents Perspective Podcast. Nah, di episode keempat kali ini ada aku, Shena, yang akan nemenin kalian. Nah, kalian pasti sadar kan, ada yang beda di episode kali ini. Bener banget, aku dan pembicara-pembicara kita pada hari ini pakai seragam pramuka. Karena kita hari ini akan bicara tentang pramuka. Sebenarnya pramuka itu ngebosenin atau seru sih? Langsung aja yuk, Kak, sekalian perkenalan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Stella Davina Mahendra. Bisa dipanggil Stella. Di sini aku sebagai Pradani dari Dewan Ambalan Semak 7 Penabur Jakarta angkatan 2023. Hai Aksen, perkenalkan nama aku Andreas Estomi Siregar. Biasanya dipanggil Andreas dan sekarang menjabat sebagai Pradana di Ambalan Semak 7 Penabur tahun kepengurusan 2023. Hai Kak Stella, hai Kak Andreas, apa kabar? Baik ya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya nih. Oke. Kan biasanya tuh di sekolah ya, orang-orang tuh cuman taunya MPK, OSIS, tapi ternyata ada Dewan Ambalan. Sebenarnya tuh Dewan Ambalan tuh apa sih? Mungkin bisa dijelasin? Oke, Dewan Ambalan apa sih? Dewan Ambalan kan terdiri dari dua kata, Dewan yang artinya pengurusan atau kepemimpinan, dan ambalan. Ambalan itu adalah bagian dari gugus depan di mana kegiatan pramuka tersebut dijalankan. Jadi kita ini adalah Ambalan Semak 7 Penabur. Dan secara kesimpulan, Dewan Ambalan berarti sebuah organisasi yang mengurus ekstrakurikuler pramuka, yang mengatur kegiatannya dan segala macam yang ada di dalam kegiatan pramuka tersebut. Nah kan yang kita tahu ya, Dewan Ambalan kan ada di SMA. Nah itu rentang usianya antara 16 sampai dengan 20 tahun. Dengan masa jabatan atau masa bakti itu sekitar 1 tahun. Jadi mirip ya kayak OSIS gitu. Lama ya, 1 tahun. Oke, kok dong. Tugasnya berarti banyak gak sih? Lumayan. Boleh kasih tau gak? Untuk tugas Dewan Ambalan, kalau mingguannya gimana tuh, Sir? Mingguan biasanya kita benar-benar nyiapin kegiatan pramuka, nyusun materi buat adik-adik, terus habis itu nyiapin apel dari siapa yang tugas, terus kita juga ngelatih apel. Jadi memang kita dituntut untuk ngerti ya. Kita harus bisa buat jadi pengibar bendera, harus bisa jadi pemimpin, harus bisa jadi pembaca protokol. Itu aja sih, kayak mungkin bisa diceritain gimana hektiknya nyiapin pramuka tiap minggu. Ya, yang pasti sih kita kerjasama kan. Iya. Karena Dewan Ambalan tuh ya kita doang. Jadi ada anggota-anggota yang lain. Dan buat informasi aja, Dewan Ambalan itu maksimal 32, dan kebetulan di Aksen ini Ambalan untuk yang tahun 2023 ada 23 orang. Dan kita semua kerjasama untuk mengatur dan mengurus kegiatan pramuka di Semak 7 Penabur. Wah, keren sekali. Oh ya, BTW kan aku 2 minggu yang lalu tuh aku ikut kegiatan Raimuna. Karena aku kelas 10 kan. Yes. Jadi Raimuna itu kayak perkemahan pramuka gitu, banyak banget kegiatannya. Kakak ikut kan sebagai Dewan Ambalan? Aku ikut. Kak Andreas. Yes. Kalah nggak ikut? Aku nyiapin di sekolah. Ya, itu kan berarti Kak Andreas ribet ya, hektik, banyak kegiatan. Lumayan. Ya kan? Boleh dijelasin nggak itu? Berarti kan ya setiap Capeknya minggunya juga gimana? capek ya. Karena Iya. pas pulang kelihatan Iya. Kalau bicara tentang pengalaman Raimuna, yang pasti seru banget. Kalau aku tanya kelas-kelas dulu pasti pada bilang kegiatan Raimuna tuh seru-seru banget, karena emang kita semua digabungin kan, kayak sebuah penabur, kita bisa ketemu teman-teman yang di luar Semak 7 gitu. Dan untuk persiapannya sih bener lumayan hektik, karena sebenarnya sih udah dari jauh-jauh hari kita dikasih tahu kalau ada Raimuna ini. Terus kerjanya lumayan berat, karena kita harus menyiapkan, pas itu kan di Raimuna di tiap kampung kayak ke bagian daerah gitu kan. Terus kita ke bagian Banten. Nah, terus dari pembina ya nyuruh kita buat bikin dekorasi-dekorasi gitu untuk mempresentasikan kebudayaan Banten, dan dilakukan oleh abang kita Semak 7 Penabur. Selain itu apalagi ya? Persiapan Raimuna selain dekorasi, yang pasti kita ngelatih adik-adik kita buat yel-yel, yes, ada yel-yel, terus tari, B5 juga.
Dan buat perkemahan itu kan gak gampang ya, Iya. kayak harus masak, terus bikin tenda, terus bikin jemuran, terus selama sebelum Raimuna kita ngelatih mereka supaya mereka bisa terus perkemahan kayak gitu. Bagi waktunya juga kan, waktu itu juga ada PH, ada kegiatan Oh iya, sibuk lain. ya. Jadi harus Challenging. ngebagi. Nah, Yes. tapi selain dari Raimuna yang tadi, ada juga yang namanya Wirakarya. Nah, Wirakarya apa tuh, Sep? Tapi Wirakarya nih anggota yang ikut tuh nggak sebanyak Raimuna, karena yang ikut cuma Dewan Ambalan. Itu pun dibatasi per sekolah biasanya cuma 7 orang atau cuma 10 orang. Nah itu biasanya kita ketemu dari Dewan Ambalan dari Sekolah lain ya? Iya. Dan di situ tuh kayak kita diajak buat apa sih bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kayak waktu itu aku kebagian bangun jalan. Wow. Benar-benar waktu itu di Cidokom. Kayak aku kayak membangun fasilitas karena kebetulan mereka tinggal di perbukitan. Jadi kita memperluas jalannya, kayak kita ngangkatin semen, ngangkatin ember air, dan itu benar-benar pengalaman yang kayak mau ditukar pakai uang pun juga kita kayak nggak bakal dilupain gitu ya. Justru serunya di Pramuka adalah kita nggak bisa nuker pengalaman yang kita dapetin di Pramuka. Ngerti. Oke. Tadi kan kakak berdua bilang posisinya sebagai Pradana sama Pradani. Itu berarti kayak ketuanya gitulah ya. Yes. Berarti tugasnya berat gak sih? Kan apa ya, banyak tanggung jawabnya ya kan. Apalagi kadang kan di sebuah organisasi tuh anggota-anggotanya kadang suka banyak slack ya kan. Dari internal sama dari eksternal juga. Mungkin bisa dijelasin gimana sih caranya biar ya itu lancar-lancar aja organisasinya. Gimana Dre? Oke, jadi di Pramuka itu kan pemimpinnya tuh ibaratnya satu dari cowok dan satu dari cewek. Iya. Kalau OSIS kan ketua doang, Betul. Boleh cewek, boleh cowok. Nah, enaknya tuh ya kita bisa bekerja sama bareng sebagai Pradana Pradani. Dan menurutku yang paling challenging sih experience pertama yang aku rasain itu pas kita tuh udah ngumpul jadi satu sebagai Dewan Ambalan, dan pada saat itu kan kita berasal dari background yang beda-beda tuh. Ada yang anak IPA, ada yang IPS. Terus kalau dilihat dari personality juga kayaknya beda-beda. Ada yang kelihatannya mungkin pendiam, terus ada yang rame. Nah, situ lumayan challenging. Kita harus bisa nyatuin gimana caranya kita bisa bonding bareng karena kan kita kedepannya mau kerja bareng nih selama 1 tahun, dan supaya selama pekerjaan itu kita lakukan nggak ada banyak hambatan gitu ya, supaya ngalir dengan enak gitu, dengan harmonis. Nah itu pengalaman pertama yang menurutku lumayan challenging. Terus menurut lo apa sih? Lebih ke gimana ya, kita menyesuaikan diri biar kita bisa deket sama semua orang. Karena kan sebagai seorang kayak leader, pemimpin, kita kan harus istilahnya ada buat mereka. Jadi gimana caranya kita buat diri kita tuh cocok sama personality mereka. Kita menyesuaikan diri sama mereka. Terus mungkin ada 1-2 flag atau problem gitu. Jadi banyak kok. Normal ya. Normal. Apalagi kalau di dalam Dewan Ambalan gitu kan sesama anggota. Jadi posisi kita sebagai Pradana Pradani ada di posisi netral. Kita nggak pihak satu dan nggak pihak yang lain. Even kita tahu mana yang salah atau mana yang benar. Tugas kita bukan buat kayak hakimin lu salah gini. Kita kayak justru kita menyatukan. Itu jalan keluar. Kayak itu. Dan justru karena Andre tadi ngomong kita bisa berkolaborasi kayak di Dewan Ambalan, karena kita kan pemimpinnya ada 2. Justru di situ ada kayak kita jadi belajar buat mendem ego. Karena kan kita sama-sama pemimpin. Jadi kalau misalnya kita berdua sama-sama punya ego yang tinggi, takutnya nanti kayak yang lainnya bingung dong. Jadi kalau misalnya Andre nggak ada, aku yang gantiin. Aku nggak ada, Andre yang gantiin. Tapi so far ya kita nggak ada problem sih.
anggota kita keren-keren. Ya. Mantap. Berarti tadi yang aku nilai sih dari dalam banyak ya. Dari Ya. dalam aja banyak, apalagi dari luar ya kan. Kadang tuh orang suka mikirnya kayak ngapain sih pramuka, nggak jelas, panas-panasan di lapangan, nggak guna buat apa sih gitu kan. Kayak apalagi ada kabar terbaru kemarin dari Menteri Pendidikan kalau ternyata pramuka sekarang udah nggak jadi ekskul wajib lagi. Bisa nggak Kak Andreas sama Kak Estella ngubah pandangan orang-orang kalau misalnya pramuka itu ternyata seru loh guys, pramuka itu ternyata nggak seburuk itu gitu loh. Bisa nggak? Bisa nggak ya? Pasti ya. Asli. Mungkin bisa pendapatnya. Ya, yang pasti pramuka itu banyak banget enak dan gak enaknya. Iya. Karena di pramuka kita belajar gimana cara kita bisa bertahan hidup, itu satu. Dan yang pasti kalau misalnya belajar kayak gitu nggak mungkin kita enak-enakan, pasti ada aja yang Benar. bikin kita nggak nyaman, kayak Betul. panas-panasan tadi, satu, hujan-hujanan dan segala macam lah. Dan justru di situ kita dapat ilmu, kita dapat manfaat yang banyak banget buat diri kita sendiri, bekal buat kita gimana caranya untuk bisa survive di keadaan apapun, khususnya pada saat kayak perkemahan kayak gitu. Dan pendapatku tentang yang tadi Menteri Pendidikan tentang kebijakan tahun depan, Iya. kalau pramuka itu nggak jadi ekskul wajib lagi ya. Iya. Menurutku kita nggak menganggap berita itu sebagai hal yang ofensif gak sih, kayak oke, pasti setiap kebijakan ada alasannya dong. Iya. Pasti kita bisa ngerti. Yang pasti kita sadar kan kita Dewan Ambalan, jadi ya kita tetap harus konsisten aja dengan pekerjaan kita. Dan kalau misalnya jadi pun kita ambil dari segi positifnya aja. Betul. Jadinya kan nanti kita bisa melihat mana yang benar-benar sukarela dan mau ngembangin dirinya di pramuka. Dan itu nanti kita bisa melatih mereka gitu. Jadi memang ada keadaan yang memaksa juga, kayak orang nggak bisa ikut pramuka kan, kayak dari keadaan fisik dan lain-lain. Itu sih menurut aku. Kalau menurut aku sendiri ya, yang tentang peraturan Menteri Pendidikan itu, waktu Rabu kemarin pun aku juga udah ngomong sama teman-teman Dewan Ambalan 2024. Aku ngomong kalau misalnya kita kan nunggu kebijakan juga dari sekolah, Betul. sekolah kan tahun ajaran berikutnya. Ya aku harap mereka juga secara konsisten jalanin apa yang udah mereka pilih. Karena kan mereka udah milih jadi Dewan Ambalan, mereka udah jalanin prosesnya dari mulai wawancara, terus kayak bareng-bareng sama kita. Jadi kayak terus jujur sedih sih. Maksudnya kayak sama ini kan kita tahu pramuka ini kan wajib ya. Iya, terus betul. kayak kita bisa Wajib dari SD. sama teman-teman, Iya, sama benar. adik kelas. Benar. Juga. Terus tiba-tiba tahun depan udah kayak ekskul biasa tuh kayak Ya. kayak aduh ya banget gitu. Tapi sebenarnya pramuka itu mungkin orang bakal ngomong, emang siapa yang mau tinggal di hutan gitu kan? Iya, benar. Secara logika kan kayak kamu kok mau tinggal di hutan? Nah, tapi dari cara kita menjalani proses itu yang lebih penting daripada apa yang kita hasilkan. Kayak kalau misalnya pramuka kayak Pak Ocap tiba-tiba kayak udah nggak apa di lapangan, terus pas di lapangan mendung, udah disiapin tuh semuanya dari bendera, pataka, udah disiapin sound systemnya juga, terus tiba-tiba mendung, terus kayak udah pindah ke aula, mau nggak mau kita harus lari cepet-cepet ke aula. Iya. Itu benar-benar kayak pramuka itu ngajarin gimana kayak kita harus berhadapan dengan situasi yang genting, kita harus ngambil keputusan secara cepat dan tepat. Jadi di situ kita harus ngambil sisi positifnya gitu, bukan cuma kita belajar tali temali buat apa, kita belajar bikin tenda buat apa. Sebenarnya poinnya itu bukan di situ. Iya. Kayak apa ya? Nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat gitu. Pasti semua ilmu itu berguna. Jadi kayak semua yang kita pelajarin pasti nanti akan jadi satu hal yang bermanfaat buat kita. Oke. Tadi aku pas awal-awal itu aku ingat Kak Estella bilang masa kerjanya itu 1 tahun. 1 tahun. Lama dong itu. Apa sih yang Kak Andrea sama Kak Estella bisa dapat? Apakah pasti ada pelajaran berharga dong? Banyak, ya kan? banyak. Iya. Mungkin bisa di-share sama teman-teman semua? Kalau pelajaran berharga mungkin kalau dulu aku orang yang nggak begitu pengen buat deket sama semua orang. Oh, introvert.
bukan introvert, aku bukan lebih- introvert. jutek. Iya. Sana. Tapi bener, maksudnya kayak aku tuh nggak, maksudnya aku suka temenan, cuman nggak semua orang pengen aku Oh, temenin. ngerti. Paham. Ya. Dan ketika aku masuk Dewan Ambalan mau nggak mau Harus ya, belajar pada nih lagi. iya Ya kan? kayak merangkul semua orang, even mungkin aku ngerasa nggak cocok kan kita Oh iya, betul. apa ya, bukan berarti kita nggak suka kan sama Ngerti, orangnya. ya. Kayak mungkin kepribadian kita yang bertolak belakang atau prinsip kita yang bertolak belakang, tapi di situ kayak aku harus belajar gimana caranya biar aku bisa deket sama mereka gitu loh. Di situ benar-benar kayak pramuka tuh ngubah aku dari aku yang jutek tiba-tiba jadi Stella yang friendly itu tuh kayak aduh. Oke. Terus belajar buat apa ya, berkomitmen buat konsisten Oh, sama iya. apa yang kita pilih kan. Apalagi dengan apa orang ngomong kok pramuka begini apalagi kalau misalnya apa teman-teman kelasku ngomong, Stel, ntar pramukanya di mana lapangan, iya tuh kayak mereka tuh kayak apanya sih di lapangan Terus kayak, gini. gitu. Dan di situ kayak menguji mental banget karena mereka bakal ngomong kayak apain sih Iya. gitu loh. Gitu aja sih mungkin Andre. Kalau aku sendiri, jujur, aku tuh kelas 10 paling malas pramuka. Ini salah perdana, tapi jujur ya, paling kelas 10 tuh paling, kayaknya apa ya, bisa kayak setiap Rabu tuh malas-malasan, kayak nakal gitu, nggak niat gitu kan. Tapi kan itu kan awal-awal ya, jadi Iya. selama waktu berlalu aku ngeliat gimana kakak-kakak DA yang lain bisa bimbing, terus bisa bonding sama adik-adiknya kayak seasik itu. Keren ya? Terus kayak asik nih, apa coba-coba Keren kali ya kelihatan ya. Terus ya udah deh, yang tadinya bener-bener badung banget kalau di pramuka, terus sekarang jadi pradana. Itu menurut aku pelajaran yang berharga banget buat aku, karena bisa mengimprove diri aku juga. Seneng banget karena bisa deket sama teman-teman baru, bisa kerja sama teman-teman, dan bisa apa ya, membagikan keluh kesah gitu ya, kayak saling curhat gitu ke teman-teman, kayak gimana tentang hektiknya gimana pramuka ini atau di luar pramuka gitu. Gitu sih. Oke. Ada lagi ditambahin? Gitu aja sih. Berarti lumayan merubah diri kakak berdua Iya. ya, dari jutek ke friendly, yang kalau pramuka di belakang jadi banyak ngomong kan, maksudnya di depan kan selalu Jadi pemimpin lagi. Iya, di pemimpin lagi. Wah, perubahan yang drastik tapi positif, nggak Iya. apa-apa. Bagus. Gitu deh. Oke. Nggak terasa ya, udah lumayan lama nih kita berbincang. Untuk penutup aku boleh request gak? Mungkin kakak bisa, Kak Andrea sama Kak Estella, kata-kata apa ya, untuk DA23 sama ucapan untuk DA24. Nah, ini konteksnya berarti kita sebentar lagi mau ini ya, pernah tugas ya. Aduh sedih. Udah mulai fase sedih nih guys. Rabu besok lagi. Minggu depan kita udah, ya minggu depan itu kita Dewan Ambalan 2023 sudah menjalani masa bakti yang terakhir, terakhir. Udah terakhir tuh nanti. Yes, karena setelahnya kita kan udah mau ujian. Oh iya. Yes. Dan sudah ada penerusnya, itu dia 24. Mungkin mau mulai dari siapa? Oke. Ini buat dia 23 dulu, khususnya teman-teman angkatan aku, segala pengurusnya, segala BPH dan anggota-anggotanya. Aku senang banget, jujur bisa bekerja sama dengan kalian. Aku dapat pelajaran yang berharga banyak banget dari kalian. Aku bisa kenal kalian, bisa cerita-cerita, berbagi keluh kesah. Sebenarnya kalian udah membantu aku dalam menjalani kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi nggak jenuh-jenuh amat karena ada DA gitu. Itu makasih banget buat teman-teman, dan terima kasih juga atas kerja kerasnya para pengurus dan para anggota, karena kalian udah memberikan yang terbaik, udah benar-benar effort buat Dewan Ambalan tahun ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu bermanfaat buat kita dan bermanfaat juga buat orang lain, dan apa yang telah kita tabur pasti akan kita tuai. Itu dari aku untuk DA23. Dan untuk Dewan Ambalan yang baru nanti yang akan regenerasi Dewan Ambalan 2024, aku mau ngasih tahu kalau kalian masih punya tanggung jawab. Kalian harus konsisten dengan pilihan kalian, apa yang telah kalian pilih untuk
mengambil langkah selanjutnya yaitu menjadi Dewan Ambalan. Tolong kalian pegang baik-baik tanggung jawabnya. Semoga kalian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik juga dan kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas nanti dengan baik. Terus udah sih, yang penting semangat buat kalian untuk konsisten. Silakan Stella. Oke, sedih ya. Untuk DA 2023, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih udah bekerja sama bareng-bareng sama aku, sama Andre juga buat kayak setiap minggu kita ngurus pramuka, setiap minggu kita bareng-bareng. Dan jadi sedih nih. Nah itu bener-bener pengalaman yang gak bener tadi kayak pramuka itu pengalamannya emang gak bisa ditukar sama uang atau sama apapun di dunia ini. Kayak ketemu sama kalian, kayak yang tadinya kita gak kenal, kayak ini yang kipas siapa sih gitu kayak. Karena ini PS ya. Oh iya, beda-beda lagi ya. Andre Pak. Terus aku kayak jadi kerjasama sama mereka tiap minggu, udah ngasih apa yang terbaik. Aku ingat banget waktu ngurus Raimuna itu kita bener-bener pulang sore ngechat. Terus sampai ngorbanin kayak kita keluar di jam pelajaran buat dekor juga. Terus ada yang sampai malam di Buperta buat nyiapin perkampungan. Itu bener-bener kayak terima kasih atas segala effortnya, terima kasih atas segala sungguhan yang udah kalian kasih. Terima kasih udah bekerja sama. Dan bener-bener kayak aku juga gak nyangka bakal punya partner kerja yang bener-bener klop gitu loh. Kayak bener-bener mereka kerja seru, terus cepet tanggap. Aku bener-bener kayak rasa Dewan Ambalan nih berharga banget buat aku sebenarnya. Emang sih awalnya aku agak males buat pramuka, cuman gara-gara teman-teman yang bikin kayak kita kayak pramuka ketemu mereka lagi nih, seru gitu, kayak makasih udah memeriahkan hari-hari Rabuku. Terus untuk DA 2024 yang kayak tadi peraturan Menteri Pendidikan, aku harap juga kalian bisa konsisten sama pilihan yang udah kalian pilih dan kalian jalanin. Mungkin kalian bakal jadi ekskul biasa atau entah gimana nanti. Iya betul. Aku harap kalian bisa jalanin sampai akhir, kalian bisa jalanin dengan baik, dan kalian bisa kayak melihat segala sesuatu dari segi positifnya, bisa ngambil setiap pelajaran yang ada gitu. Karena buat aku kalau misalnya kita mencari sesuatu pelajaran tuh bukan apa yang kita dapat di kelas gitu, justru apa yang kita dapat di luar kelas. Tuh. Kayak coba untuk belajar dengan teman-temannya, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ketika kita memandang suatu hal dengan positif, aku rasa kayak enjoy. Iya. Enjoy ya. Cuma jadi seru. Itu aja sih. Jadi sedih nih, bakal kangen Kak Andrea sama Kak Stella. Apalagi minggu depan udah terakhir banget ya semester ini. Ya udah. Guys, demikian ya guys episode kali ini. Kasih ya Kak Andrea. Makasih juga. Jangan lupa ya guys untuk follow sosial media Aksen lainnya, dan kita tunggu kalian di episode selanjutnya. Bye. Thank you. Dadah.